Zain atau yang lebih akrab dengan sebutan Ra Thohir adalah putra dari pasangan Kiai Haji Abdul Hamid Ahmad Mahfud Zayadi dan Nyai Muti'ah. Ra Thohir muda yang berjiwa khumul atau low profile, tidak ingin orang-orang yang ada di sekitarnya menghormati dirinya hanya karena anak seorang kiai besar di Pulau Madura. Itulah kenapa saat mudanya beliau lebih suka memakai nama Muhammad Thohir Zain dibanding nama Muhammad Thohir Abdul Hamid. Pendidikan formal Kiai Haji Thohir Zain diawali dari Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, lalu melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di pondok yang sama. Setelah itu melanjutkan ke Pesantren Langitan Tuban yang saat itu sedang diasuh oleh Al-Maghfirullah Kiai Haji Abdullah Faqih, dan dilanjutkan ke Pondok Pesantren Darun Najah Malang. Selepas dari kedua pesantren tersebut, beliau kembali ke Bata-Bata. Setelah itu melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Madura. Sementara untuk strata 2-nya beliau selesaikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semasa hidupnya beliau Ra Thohir juga pernah menjadi rektor STAI Al-Khairat. Kiai Haji Muhammad Thohir Zain sangat konsen di bidang pendidikan dan terus berinovasi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tak heran jika pada suatu kesempatan di saat sedang mempersiapkan 20 orang ustadz untuk melanjutkan studi pendidikan S2 gratis yang dibiayai oleh pesantren, beliau mengungkapkan dengan tegas, di saat yang lain sibuk memikirkan, saya lebih baik tidak punya fasilitas pondok yang mentereng, dan yang penting punya kualitas ustadz yang hebat. Pondok pesantren Bata-Bata yang sering kali terlibat dalam politik praktis terhitung sejak masa Kiai Abdul Hamid. Hal ini membuat beliau kemudian terlibat lagi dalam dukungan politik praktis. Atas keputusan ini, pernah suatu ketika ada alumni yang bertanya kepada beliau, kenapa kembali lagi dalam ranah politik praktis, Ra? Saat itu jawaban beliau adalah, kalau saya tidak memihak siapa-siapa, suara santri Bata-Bata ini akan diklaim banyak pihak, akan diklaim oleh banyak golongan. Maka dalam kapasitas saya pada akhirnya juga harus bersikap. Begitu jawaban beliau. Kiai Haji Muhammad Thohir Zain adalah orang yang sangat sederhana. Beliau termasuk orang yang sangat tawadhu. Bahkan beliau seringkali, dan ini adalah kesukaan beliau, yaitu makan nasi bungkus di depan para santrinya. Lebih-lebih jika nasi bungkus itu adalah kiriman dari wali santri yang sedang mengirim putranya ke pesantren. Walau beliau adalah kiai besar, putra dari kiai besar, namun tidak membuat beliau canggung dalam kesederhanaannya. Bahkan beliau juga tidak suka jika ada santri yang terlalu dalam menghormatinya. Bagi beliau, pengabdian terbesar bagi pesantren bukanlah membuat para santri membungkuk di depannya, melainkan menjadikan pesantren dan keluarga Bata-Bata bangga saat melihat santrinya menjadi orang benar dan jadi orang yang hidup dalam nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat, apalagi ditambah prestasi akademik atau entrepreneurship. Kiai Haji Muhammad Thohir Zain di samping sebagai penulis produktif yang berjudul Lora, status dan kompetensi keilmuan sebagai penerus pimpinan pesantren adalah bukti akan produktivitas beliau dalam tulis menulis yang diterbitkan di akhir tahun 2017 dan dibedah
pada acara Pekan Ngaji 3. Beliau adalah sosok yang pionir dalam kemajuan pesantren Bata-Bata. Pesantren Bata-Bata yang telah maju pesat menembus terjangan badai modernisme dengan segala trik-trik apiknya, menjadikan Bata-Bata berkelas. Diperhitungkan keberadaannya di kancah pendidikan nasional bahkan internasional. 9 bahasa asing yang dikembangkan di pondok pesantren Bata-Bata adalah bukti akan kepioniran beliau. Dalam bidang muamalah, minimarket Homastas, pekan ngaji tahunan yang sebagian pesertanya adalah para pejabat elit negara dalam dan luar negeri. Pengiriman siswa-siswa berprestasi ke negara-negara asing seperti Mesir, Jepang, Perancis, Cina, dan lain-lain juga merupakan bukti akan keseriusan beliau dalam pendidikan. Bisnis air mineral dalam kemasan dengan merek Labini juga merupakan ide cemerlangnya beliau, dan masih banyak lagi yang merupakan buah pemikiran beliau yang luar biasa. Beliau muda, jenius, cakap, tegas, dan bermartabat. Beliau juga seorang orator ulung. Pidato sambutannya pada saat event-event penting pondok pesantren telah membuat decak kagum para elit negara dan tamu pesantren. Namun Allah lebih sayang kepada beliau sehingga Allah berkehendak memanggilnya di usia yang relatif muda, di saat pondok pesantren Bata-Bata masih membutuhkan bimbingan motivator berkelas seperti beliau. Guru, kami tidak mau berpisah denganmu guru, tapi Allah lebih menyayangimu, hanya kehendaknya yang terjadi. Selamat jalan guruku, mahkota surgawi layak disematkan untuk